Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue lagi ada di Indocomtek 2023. Dan sekarang Indocomtek 2023 tuh bukan diadain di Jakarta atau di JCC ya, tapi geser ke Tangerang, tepatnya di BSD, yaitu di ASBSD yang biasanya dipakai buat Gias dan juga banyak pameran-pameran lain di sini. Tapi cuma satu hall aja untuk Indocomtek tahun 2023 kali ini, mungkin masih coba-coba dulu untuk di ASBSD. Jadi memang kelihatannya ya cukup besar, tapi ya belum sebesar itu. 2023 tentunya gue bakalan bikin liputannya, karena kalau gue udah pasti event yang ada di Indonesia itu gue bakalan liput juga. Jogja Comtek kemarin udah, Indocomtek sekarang kayak gimana nih? Ayo kita lihat aja langsung, kita langsung boot tour keliling. Jadi kayak biasa ya, kalau event atau pameran yang ada di Indonesia itu sebetulnya lebih banyak jualannya, tapi beberapa juga ada booth yang memang ngasih experience gitu. Di sini ada IT Gallery, jadi masih ada booth dari toko juga. Cuma bedanya di Indocomtek tuh dia ada booth dari brand juga, jadi nggak cuma booth dari toko-toko aja. Misalnya kayak HP di sini ada HP printer dan juga ada HP laptop. Tapi kebanyakan untuk yang laptopnya itu memang gabung sama toko, kayak sama IT Gallery atau mungkin sama toko-toko lain. Nah ini untuk bagian HP printer nih, untuk booth principal ya. Kayak biasa kita bisa koleksi brosur-brosur gini kalau misalkan datang ke pameran-pameran yang ada di Indonesia. JBL juga ada booth, dia bareng sama Shure, bareng sama The Sound. Itu kalian bisa lihat juga di sini. Untuk JBL-nya sih nggak begitu banyak, tapi yang banyaknya Shure nih. Shure di sini tuh lebih banyaknya yang di highlight itu selain headphone, ada mikrofonnya. Karena mungkin sekarang podcast itu lagi tren kali ya. Jadi mikrofon kondenser kayak begini lagi ditekenin banget nih sama si Shure ini. Terus ada Bardi dengan robot-robotannya, yaitu Bardion. Gue sempet ngeliat si David gadgetin cosplay jadi ginian sih. Dan di sebelah sananya juga itu ada skala 1:1 ya, atau kostumnya gitu. Ada peralatan-peralatannya juga di bagian belakang, kayak lampu, mostly lampu sih untuk Bardi, tapi colokan-colokan juga ada. Terus untuk gorden itu relnya juga ada di sini. Promo-promonya kalian bisa cek aja di Indocomtek, karena gue nih sebenarnya masih hari kedua saat gue liputan ini. Jadi gue mungkin akan posting di hari Sabtu, dan kalian hari Minggunya masih bisa datang di hari terakhir, karena biasanya hari terakhir itu promonya lumayan banyak. Dan ada boothnya Sony PlayStation juga ya. Ini dia barengan sama GS Shop kayaknya, tapi sebenarnya di dalam sono ada boothnya GS Shop juga, tapi bagian PC. Di sini untuk PlayStation, untuk promo-promonya kalau gua harus lihat ya, promonya ini up to 900.000 ya untuk PS5. Nah, berarti jadi sekitar 9 jutaan untuk PS5-nya yang versi disc ya. Yang versi disc-nya kan yang jadi 9 jutaan. Ini sih paketnya, kalau nggak mau dia udah bantu. Oh, jadi 9.800.000-an itu udah dapat FIFA ya. Ya, FC yang baru. Oh ya, FC yang baru, FC 24, dan PS5-nya itu yang versi disc. Bukan yang dapat gift juga. Dapat gift juga. Yang Spider-Man nggak diskon. Yang Spider-Man nggak diskon. Spider-Man 2 yang digital, kalau yang limitednya kayak kosong. Oh, yang limitednya udah kosong. Padahal baru hari kedua nih. Oh, udah habis sebelum Indocomtek. Oke. Kayak gitu. 9 jutaan, tapi lumayan sih 9 jutaan. Jadi kalau mau coba cek di GS Shop, toko GS Shop dulu ya, karena oh iya. nggak semuanya kosong kan. Oh iya, benar. Masih ada sisa satu tuh. Benar. Tapi yang pasti yang versi Blu-ray-nya di sini lagi 9,8 juta udah dapat ya. FC 24 ya. Betul. Nah, itu. Lagi diskon PS. Lumayan tuh 9,8 dapat satu game ori, game baru, bukan game lama ya. Terus di sebelah sini ada Netis nih. Netis tuh produknya router gitu, dan juga kayak hub switch kayak gitu-gitu. Tapi ini sebenarnya produk konsumer, cuman gue jarang lihat sebenarnya si Netis ini. Dan di sebelah sininya itu ada GS Shop juga. Nah, tapi ini GS Shop-nya ini dia versi PC. Jadi di sini booth-nya itu GS Shop spesifik buat jualan komponen-komponen PC, baik itu desktop ataupun laptop. Jadi di sini ada laptop juga. Dan dia ada booth experience-nya nih, asik. Gitu. Jadi nggak cuman kayak yang etalase jualan doang gitu loh, tapi ada juga nih kayak PC Gaming Ultimate Hyperion-nya ROG. Ini kan DIY. Dan lu bisa ngerasain experience-nya gitu, custom motor cooling lah, segala macam. Ini pakai 14700 KF, jadi speknya cukup baru, 1 tera, NVMe pakai 4070. Ini demonya, tapi ini main game apa ini?
Nah, itulah pokoknya. Dan lagi ada promo ROG Ally juga di sini. ROG Ally itu jadi sekitar berapa ya tadi tuh? 10.600.000 ROG Ally. Gua belum nanya sini, ini yang versi Z1 biasa atau Z1 Extreme. Dapat free game juga ya, ada cashback juga dan dapat t-shirt juga. Ini lumayan sih. Ini promo ROG Ally ini lumayan, serius. Lumayan banget. Kabel lindi juga ada di sini dan ada experience driving simulator itu. Gue suka sebenarnya lebih suka booth yang ada experience kayak gitu ketimbang cuman etalase dagang aja. Nah, kita lanjut ya ke bagian sini. Sebelah sini ada Epson. Epson ini ada proyektor sama printer yang lagi di highlight di sini di boothnya. Terus IT Gallery. Nah, ini yang tadi gue bilang HP itu bareng sama IT Gallery untuk bagian laptopnya. Tapi kalau misalkan prinsipalnya dia di situ fokus di printer. Sebenarnya IT Gallery nggak cuma HP, tapi ada MSI juga, dan ada ROG juga gitu. Kalian bisa cek aja di IT Gallery promo-promonya apa aja, karena ini laptopnya banyak banget jadi gue nggak hafal. Nah, ini ada booth yang sepertinya terlihat lumayan proper ya. Gue kayak berasa lagi ada di Computex kalau misalkan ngeliat booth yang satu ini. Ini boothnya PNY, jadi satu-satunya booth prinsipal yang berdiri sendiri, nggak barengan sama toko, tapi barengan sama Disney sih, barengan sama Ava Arta Andaya. Gitu. Tapi booth-nya lumayan proper nih. Gue jadi kayak berasa lagi di Computex gitu. Ini mirip banget sama booth PNY yang ada di Computex soalnya. Ada experience-nya juga, dan kalau kalian lihat di sini, ini booth experience-nya itu menarik karena dia pakai Stable Diffusion Waifu Bench, yaitu adalah benchmark yang gue pakai biasanya untuk review. Persis sama Waifu Bench itu. Waifu Bench ini emang dibikin sama si Alpha. Dan Alpha memang kebetulan ngisi acara di booth-nya PNY. Jadi ada kayak semacam talk show gitulah setiap hari talk show-nya, setiap jam 7. Ini Alpha belum datang nih karena gue masih siang pas nyampe sini. Di dalam situ juga kalian bisa ngelihat deretan-deretan kartu grafis PNY dan juga storage. Habis itu ada memori juga dari PNY yang baru-baru DDR4, DDR5, NVMe Gen 4, tipe yang XLR8 atau kartu grafis PNY lainnya kalian bisa lihat aja dan cek di sini ya. Oh, ini ada JT, terus di sini ada beberapa produk cooling kayaknya ini tuh kayaknya toko ya Nibro ini. Tapi soalnya dia ada TP-Link, ada Realme-nya tapi Realme bagian aksesoris. Terus sini ada booth-nya Tokopedia gitu. Booth-nya Tokopedia itu ngasih experience bareng sama Samsung. Jadi dia pakai monitor Samsung lah gitu. Terus ada driving simulator juga gitu. Jadi Tokopedia ini hitungannya sebenarnya bareng sama Samsung. Nah, yang unik adalah di sebelah kiri gue ini nih. Ini kan Indocomtek ya, bukan Komifuro. Tapi kalau gue ngelihat di sini ada yang jual aksesoris perwibuan gitu loh. Dan ada action figure juga di sono-sono gitu. Lucu deh. Jadi ini kayak Indocomtek yang digabung sama event wibu-wibuan gitu. Di sini ada My Hobby Town juga bahkan. Nah, lu bisa belanja-belanja tuh kan, baju-baju cosplay. Ya. Baju-baju cosplay, terus ada aksesoris kecilnya juga, ada gacha-gacaan waifu dart. Itu sebenarnya agak-agak gimana gitu. Baru gue omongin tadi di booth-nya PNY karena gue datangnya siang. Ternyata udah datang. Panggungnya ini dia ada acara Olimpiade TIK Nasional. Ini menarik karena anak sekolah yang ikutan, ya, anak sekolah yang ikutan dan yang dilombain itu ada robotik. Habis itu ada ya tadi ada anak bocah bikin game, ya kan dipresentasiin. Ada macam-macam deh, gue nggak hafal dari hari pertama sampai hari terakhir tuh ada dan itu beda-beda temanya gitu. Tapi salah satunya ya robotik, programming, coding. Programming salah satunya ya kayak tadi bikin game kayak gitu. Macam-macam deh. Ini lagi pada nungguin lomba nih kayaknya udah mulai rame. Tadi gue pas lihat awal-awal tuh masih rada-rada sepi. Ini ada Amazfit juga. Amazfit tuh produk-produknya smartwatch ya kayak gitu-gitu. Ini juga agak-agak aneh nih menurut gua untuk sebuah event pameran teknologi ya. Ini ada Ichinogami. Buat yang nggak tahu Ichinogami itu ya origami sebetulnya. Jadi lu bikin figur dari origami. Basically benar-benar kertas, bukan puzzle karton, bukan puzzle karton. Tapi kertas yang lu gunting dan lu susun jadi sebuah figur. Itu ada di Indocomtek. Aneh nggak lu?
Terus nih tambah lagi nih, kalau kopi kenangan ya oke lah. Orang keliling-keliling tawaf di sini aus kan gitu. Lu kalau ngelihat ini adalah Toy City Fair. Jadi di dalam Indocomtech itu ada pameran lagi, pameran mainan di dalamnya. Ya, ada mainan-mainan diskon. Ya. Ada diskon Hot Wheels, ada figur DC gitu. Macam-macam lah, sampai boneka-bonekaan mainan-mainan bocah ada. Nah, sekarang kita udah sampai di pameran mainan, bukan pameran komputer lagi. Nah, di sini ada Raja Network. Raja Network ini Disty. Disty-nya Mikrotik, Huawei, tapi Huawei-nya bukan smartphone ya, tapi perangkat networking kayak hub, switch, kayak gitu-gitu. Tuh, makanya di sini isinya switch semua. Terus ada ini nih, UPS APC ya, by Schneider gitu. Ini nyokap gue juga kerjanya di Schneider. Tapi bukan bikin UPS kalau dia. UPS juga sih yang nyokap gue bikin, tapi yang nyokap gue bikin tuh UPS buat gedung biasanya gitu. Tapi ini UPS consumer. Gitu. Ada experience-nya juga, ada lomba FIFA di booth-nya Schneider ini atau si Apache. Lebih tepatnya Apache-nya sih ini. Terus ada Dell. Dell di sini juga untuk booth-nya itu ini laptop. Tapi laptopnya tuh kalau yang gue lihat kayaknya laptop enterprise gitu, bukan laptop consumer. Jadi nggak ada kayak Inspiron Gaming tuh nggak ada gitu ya. Banyak produk B2B yang di sini kayak rak nih, Indorak. Ini juga kan bukan produk consumer ya. Sebenarnya bisa sih kalian beli juga sebenarnya, kalau kalian mau beli bisa-bisa aja. Dan di kolom pinggir-pinggir sini ada CBS Internasional juga, enterprise atau B2B itu yang kalian mungkin nggak bisa ini. Tapi salut sih Indocomtech. Sekarang nggak cuman yang consumer doang, yang B2B kayak gini masuk juga. Biasanya nggak ada tuh. Atau nggak kelihatan lah gitu, tapi ini masih kelihatan. TAF. Oh, gua kira Tupperware. Terus ada NYK Nemesis. NYK Nemesis ini ada lomba Tekken, katanya hadiahnya totalnya 3 juta. Nggak tahu dalam bentuk barang apa dalam bentuk duit. Gitu. Tapi ada experience-nya juga lah, asik. Nih, Nemesis juga asik nih. Ada produk-produk yang ditawarin juga tuh kayak speakernya lagi diskon jadi 75.000. Ya, ada yang jadi 75.000 diskonnya. Ya murah banget. Speaker 75.000. Ada Lucky Spin-nya juga nih kalau misalkan belanja sini. Dia sebelahan sama Sades ya. Kayaknya emang NYK Nemesis sama Sades tuh emang gini. Kalau si Sades dia fokusnya lagi di peripheral sekarang tuh. Jadi lu kalau misalkan ngelihat booth-nya Sades, lu bakalan jarang ngelihat casing-casingnya sekarang. Atau misalkan paketan-paketan lainnya gitu. Lebih banyak peripheralnya sekarang tuh, kayak headset, mouse, dan controllernya. Terutama untuk keyboard mechanical-nya dia nih sekarang yang memang kayaknya lagi lumayan naik gitu si Sades. Lanjut nih, di sebelah Sades ada booth-nya GameX dan juga Agon by AOC. Kayaknya dia gabung nih, joinan barengan ya. Ini Agonnya, monitor tuh numpuk banyak banget. Lu kalau misalkan mau ngeliat-liat perbandingannya semua di setel video yang sama. Dan di sini ada booth experience-nya juga Tekken, tapi ini nggak ada lombanya sih kayaknya ya, gitu. Kayaknya nggak ada sih. Jadi cuman experience saja. Kalau misalnya mau main ada Forza juga, paketannya ada yang di dalam tuh. Ada yang GameX Arcane, ada GameX Crusader, GameX Valkyrie. Nah itu paketannya. Mulai dari 6 jutaan sampai 12 jutaan. GameX juga ngeluarin cooling nih. Ada cooling, ada air cooling, ada yang 200.000 Ice Blade FRGB, bukan ARGB, FRGB. Nyala-nyala begini coolingnya. Ada bahkan ada water cooling 360 mili-nya, harganya 1 juta. Ayo water cooling 360 mili. Kogarnya sebenarnya udah jarang kelihatan, tapi ternyata butuh lumayan gede. Nah, lu kalau emang seneng sama PC yang bentuknya aneh-aneh, nih. Casing yang bentuknya aneh-aneh rata-rata Kogar. Yang pencetus paling awal ini sebelum yang dari Cina tuh banyak yang masuk ngikutin, sebenarnya itu ngikutin Kogar. Dan PSU-nya juga Kogar lumayan oke ya dari dulu ya. Di sampingnya si GameX tadi itu ada Edifier, TWS-nya. Kalau Edifier sekarang lagi di highlightnya itu speaker-speakernya gue nggak ngelihat ditonjolin sih di sini. Jadi rata-rata headphone wireless itu juga bahkan, dan juga TWS. Armageddon Soundgear juga ada ini, ada casing yang lagi mau ngetren sekarang, casing ada monitoran. Biasanya kalau yang boot kecil-kecil gini rata-rata toko, tapi ini gue jarang nemuin boot toko sih di sini. Beda sama Jogja Comtech yang di sini bootnya toko semua. Tapi kalau ini enggak, kayak ini Tripower tuh kayak power up ya. Power up tuh sekarang ada casingnya, terus dulu tuh biasanya power supply,
kayak gitu. Dan sekarang tuh ada keyboard mechanical juga ternyata si power up ini. Tipenya namanya Raptor. Harganya 270.000. Terus nih Aula lagi sale gede-gedean nih katanya nih. Soalnya banyak banget nih tipenya. Gua kayaknya nggak bisa sebutin satu-satu. Oh, diskonnya nggak ada sini. Diskonnya tertera di sini. 399, terus ada promo beli 1 gratis 3. Si Aula. Iya, kok bisa ada jualan parfum ya. Nah, ini juga salah satu booth yang proper nih. Selain si PNY tadi. Thermaltake. Ini ada casing baru nih kayaknya nih ya. Baru lihat nih soalnya casing ini yang ada monitor kecilnya nih. Lagi ngetren nih. Sekarang kayaknya memang trennya casing harus ada monitornya gitu. Lama-lama jadi laptop. Dan monitor kecilnya bisa buat indikator atau animasi-animasian kayak begini. Yang looping gitu lah, animasi looping gitu. Harusnya kemarin bikin PC Kobo pakai casingnya yang kayak gini. Jadi bisa ada animasi-animasi gini. Nah, ini ada paketan-paketannya. Ini paketannya masih pakai AM4 sih di sini untuk spesifikasi yang di dalamnya. Semua rata-rata pakai Aorus joinan kayaknya sama Aorus. Ah, yang ini 6 juta nih. Ya kan? Yang ini 6 juta kan yang ini? Oh, bukan. Oh, 6 juta DP-nya. Gede juga kelihatannya ya. Gila, ini pakai motherboard server muat sih. Pakai motherboard Threadripper, pakai motherboard Xeon muat ini. Kalau dia bentukannya kayak begini dan masih jauh banget. Motherboard ATX masih jauh banget sampai bawah. Atau mungkin di custom loop kali ya buat di bawahnya reservoir gitu ya. Oh, dia barengan sama Imba juga nih. Paketan-paketannya ya, Imba ya. Berarti paketan-paketan di sini tuh yang ada harganya mulai dari 6 juta sampai 55 juta sekian. Itu barengan sama Imba. Gitu. Pantas banyak gigabyte itu juga. Oh, kalau ini mid tower pada umumnya lah ya. Tapi kayaknya tertarik sama itu dan juga itu tuh yang baru, yang ada monitor kecilnya. Salah satu booth yang lumayan proper juga di sini, meskipun posisinya ada di belakang di Thermaltake, tapi boothnya proper. Ini Shenzhen ini banyak nih, Shenzhen Neo, Shenzhen Jingang Teknologi. Ini grupnya Shenzhen, gokil banyak banget. Terus ada Micropack gue sering lihat nih aksesoris, ya banyak juga. Terus ini ada rak lagi. Sanomoto digital rack sama stabilizer. Oksigen, ada ISP ya. Padahal Oksigen nggak cover daerah sini loh. Terus ada bootnya Enter Computer. Enter Computernya ada apa aja nih? Ada special offernya, ada peripheral mulai dari 250.000. Ini monitor Cube Gaming 2.200.000, resolusi 2K, Galax, Steel Series jadi 450.000. Terus paketannya nih. Ada RTX AK Studio Envol 7590, dia pakai Core i3 12100, SSD 512, pakai Clef C710, GTX 1660 Super. Oh, Enter masih ada nih GTX 1660 Super. Tapi yang menarik gini ya, ini power supply-nya lumayan loh, pakai Super Flower dengan harga segini 7590. Oke loh, ini oke loh. Coba lihat yang dalamnya, lihat ya, yang dalamnya ya, lihat paketannya ya. Ini yang 124F-nya nih. Ini dia jual di harga 11.890. Ini lebih murah dari paketan gua kayaknya. Oh, tapi ini pakai 3060 sih. B660 Pro RS. Oh, Super Flower lagi. Power supply-nya. Power supply-nya oke loh. Pakai Super Flower loh. Tapi cooling sih casing tetap ya Cube Gaming ya. Ini juga 1190. Ini lumayan kecil ya kelihatannya. Cube Gaming ini keren juga. 11.190. Oh, ini speknya sama. Ini beda casing aja. Yang itu modelan akuarium gitu. 56G-nya, EPU-nya 5.350.000. Ini 12100F. Pakai GTX 1650 nih lumayan nih. Lebih murah dari lebih mahal dikit deh. Lebih mahal dikit. 6 jutaan, masih 6 jutaan. 6.390. Terus ini 9 juta pakai 1660 Ti. RAM 16GB 3200. Oh, motherboardnya pakai Maxon tapi PSU sih konsisten ya pakai Super Flower, oke loh. Gua pikir bakalan pakai PSU apa gitu. Soalnya murah, jangan lupa belanja di Enter Computer. Tapi jangan lupa juga beli paketan gue di COC Komputer. Ini TWS ya. Dongguan apa nih? Oh, bukan keyboard mechanical dia. Keyboard wireless biasa gitu, kayaknya keyboard Alibaba gitu kali ya. Nah, tuh baru mulai tuh acara-acaranya. Nah, ini nih yang robotik. Kebetulan sini ada booth robotik juga tuh kayak Aksi, ada 3D Zaiku,
Dia udah langsung ada 3D printernya. Emang 3D printing ya? 3D printing ya. Nah, ini bootnya Lexar. Lexar tuh SSD, SD card gitu. Sebenarnya Lexar tuh yang lagi happening tuh SSD-nya ya. Karena juga harganya juga lumayan gitu. Jadi ya ini Lexar. Di belakang sini rak yang tadi, rak micropack itu rak Sanomoto. Dan di belakang gua sini adalah tempat makan. Jadi kita udah keliling seluruh areanya Indocomtek 2023. Kira-kira menurut kalian gimana? Indocomtek 2023 apakah menarik? Kalau misalkan menarik, kira-kira mana dari semua ini yang paling menarik menurut kalian untuk Indocomtek 2023 ini? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau kalian datang juga ke Indocomtek, kalian juga boleh komen aja di bawah. Kalian belanja atau enggak, dan kalian lihat apa aja atau ngeluting apa aja. Apakah kalian udah ngumpulin semua brosur ini? Gue juga sebenarnya udah ngumpulin sih, ada di belakang sana, ada banyak banget kayak gitu kurang lebih ya. Jangan lupa subscribe, gue sekian seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.